Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Eliza dengan NIM H24190101. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dari salah satu UMKM, yaitu Dimsum by Us. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita kenalan dulu nih sama UMKM ini, yaitu Dimsum by Us. Jadi, teman-teman, Dimsum by Us itu adalah sebuah UMKM yang memproduksi makanan dimsum homemade. Dan ini sudah berdiri sejak bulan Agustus tahun 2020. Jadi, Dimsum by Us ini dia menyajikan 5 varian dimsum. Dan saat ini, Dimsum by Us itu dijual secara online melalui media sosial seperti Instagram. Selain itu, Dimsum by Us juga tersedia pada platform Grab. Nah, jadi pesanan dapat diambil langsung ke alamat owner jika pemesanannya itu melalui IG atau WA, dan juga bisa melalui Grab. Nah, jadi alamat dari Dimsum by Us itu ada di Harapan Indah Bekasi, dan nama Instagramnya @dimsumby.us. Jadi buat teman-teman yang misalnya tinggal di Bekasi dan sekitarnya, kalau mau makan dimsum bisa pesan di Dimsum by Us. Selanjutnya ada identitas pemilik. Nah, jadi siapa sih pemilik dari Dimsum by Us ini? Jadi pemiliknya namanya itu Anjali Diva Ahyana, dan bisa dipanggil Anjali. Nah, dia itu merupakan mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University Angkatan 57. Nah, jadi produk yang dihasilkan dari Dimsum by Us ini ada 3 menu utama. Yang pertama itu tentunya dimsum dengan 5 varian tadi, ada original, nori, mozzarella, spicy, dan mentai. Dengan harga yang bervariasi sesuai yang tertera pada video ini. Dan satu porsinya itu sejumlah 4 pieces, kecuali mentai itu ada 6 pieces. Dan yang kedua itu ada family package, yang isinya itu 16 pieces. Ada menu double mozzarella dan mix dengan harga yang tertera, dan juga ada dimsum cake dengan ukuran small mix, medium mix, dan large mix. Oke, lalu bagaimana sih bisnis prosesnya? Nah, mungkin karena ini merupakan bisnis makanan, jadi ownernya ini hanya mengirimkan proses yang secara singkat aja. Maksudnya intinya aja gitu. Yang pertama ada penyortiran bahan baku, ini karena juga owner tidak mengirimkan fotonya, jadi saya samakan dengan foto yang kedua. Dan setelah bahan baku untuk dimsumnya dipersiapkan, lalu penambahan bumbu pada adonan dimsumnya. Setelah itu proses penimbangan. Jadi satu pieces dimsum itu ukurannya ditimbang agar rata. Dan selanjutnya itu pembuatan dimsumnya, lalu pengukusan, dan ini ada produk akhir setelah dikukus dan pengemasannya menggunakan box. Oke, masuk ke perhitungan dari laporan harga pokok produksi. Nah, jadi dalam menghitung laporan harga pokok produksi, 3 data yang diperlukan yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pertama yaitu ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku itu sendiri ada terdiri dari ayam, kulit, daun bawang, dan minyak wijen, dan lain-lain bisa teman-teman lihat sendiri pada video ini. Jika biaya bahan baku semuanya ini total akan menghasilkan total biaya bahan baku sebesar 866.375. Nah, selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, di Dimsum by Us ini ada satu karyawan dengan gaji tenaga kerjanya itu sebesar 400.000 sebulan. Selanjutnya ada biaya overhead. Biaya overhead itu terdiri dari air, listrik, gas, dan biaya packing, yang jika ditotal biaya overhead itu sebesar 301.625. Nah, untuk memperoleh total biaya produksi itu penjumlahan dari total biaya bahan baku ditambah total biaya tenaga kerja langsung dengan total biaya overhead, dan diperoleh hasil 1.598.000. Jadi untuk bulan Mei ini itu telah menjual sebanyak 125 porsi. Jadi untuk harga pokok produksi per porsinya itu
1.568.000 dibagi 125 porsi. Dan hasilnya adalah 12.544. Nah, selanjutnya itu laporan harga pokok penjualan. Pada laporan harga pokok penjualan, data yang diperlukan itu adalah persediaan awal, persediaan akhir, dan harga pokok produksi. Nah, untuk persediaan awal ini adalah bahan baku sisa dari bulan April yang digunakan pada bulan Mei. Itu ada gula 200 gram, garam 200 gram, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat sendiri pada video ini. Dan jika di total, persediaan awalnya itu sebesar 63.200. Sedangkan persediaan akhir itu adalah sisa dari bahan baku yang digunakan pada bulan Mei dan akan digunakan pada bulan Juni. Nantinya akan digunakan pada bulan Juni. Ada tepung setengah kilo, chili flakes 200 gram, bubuk cabai 200 gram. Jika di total persediaan akhirnya itu sebesar 27.000 dan harga pokok produksi sesuai yang kita hitung tadi sebesar 1.568.000. Sehingga untuk menghitung harga pokok penjualan itu adalah harga pokok produksi ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Dan hasil akhirnya itu sebesar 1.604.200. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, pada bulan Mei itu penjualannya mencapai 125 porsi. Jadi 1.604.200 rupiah dibagi 125 porsi menghasilkan harga pokok penjualan per porsi itu 12.833 rupiah. Jadi kesimpulannya, setelah kita melakukan perhitungan, itu akan diperoleh harga pokok produksi sebesar 1.568.000 dan harga pokok produksi per porsinya itu sebesar 12.544. Serta harga pokok penjualannya itu sebesar 1.604.200 dan harga pokok penjualan per porsinya itu sebesar 12.833 untuk penjualan selama bulan Mei, yaitu sebanyak 125 porsi. Baiklah, demikian video presentasi saya mengenai laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Sekian dan terima kasih.